Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pribadi Vio, NIM 2210417652 dari kelas M2, Makul Metode Penelitian Bisnis. Dosen pengampu Pak Adi Mursalim, SEMM. Di sini saya mengangkat topik pembahasan yaitu mengenai rumusan masalah, hipotesis, dan model penelitian dengan regresi berganda yaitu OLS. Hipotesis penelitian dan metode penelitian. Rumusan masalah. Metode ini akan membuktikan benarkah indeks prestasi seorang mahasiswa dipengaruhi oleh faktor non-akademik. Faktor akademik diwakili oleh jumlah SKS yang ditempuh dan lamanya belajar setiap bulan. Faktor non-akademik diwakili oleh jumlah uang saku dan waktu pembayaran SPP. Hipotesis penelitian H1 sama dengan jumlah SKS yang ditempuh berpengaruh terhadap IP. H2 sama dengan jumlah jam belajar berpengaruh positif terhadap IP. H3 sama dengan jumlah uang saku berpengaruh positif terhadap IP. H4 sama dengan waktu pembayaran SPP berpengaruh negatif terhadap IP. Berikutnya yaitu metode model penelitian. Baik, di sini teman-teman bisa lihat sendiri yaitu model penelitiannya, di mana SKS dan belajar itu termasuk ke dalam faktor akademik, sedangkan uang saku dan bayar SPP itu termasuk ke dalam faktor non akademik. Dalam tanda panah yang pertama yaitu SKS-nya yaitu beraliran positif, belajar juga beraliran positif, uang saku juga beraliran positif, sedangkan bayar SPP itu beraliran negatif. Baik, berikutnya itu persamaan regresi. IP sama dengan B0 tambah B1 SKS tambah B2 belajar tambah B3 uang saku tambah B4 bayar SPP tambah E. Adapun variabel yang dipakai yaitu IP sama dengan indeks prestasi dalam satu semester, SKS sama dengan jumlah SKS yang ditempuh pada satu semester, belajar sama dengan rata-rata belajar dalam setiap bulan, uang saku sama dengan jumlah uang saku di luar biaya hidup, bayar SPP sama dengan waktu membayar SPP sebelum dan sesudah batas waktu dalam hari. Langkah-langkah sebelum melakukan regresi OLS. Lakukan analisis statika deskripsi untuk mengetahui gambaran umum data yang diteliti apakah ada kecenderungan tertentu. Lakukan uji korelasi antara variabel-variabel independen. Pastikan tidak ada hubungan kuat di antara variabel-variabel independen. Usahakan kurang dari 0,3 atau 0,4. Uji asumsi klasik. 1. Apakah data retribusi normal? Normality test. Apakah data retribusi normal atau cukup bervariasi? Dengan histogram atau uji Jacques-Bera. Yang kedua yaitu uji multicollinearity test. Apakah ada hubungan kuat antara variabel independen dengan uji variabel inflation factor? Yang ketiga yaitu uji autokorelasi atau correlation test. Apakah data di suatu warisan berhubungan dengan data di baris sebelum atau sesudahnya dengan diuji Drumbin-Weston atau dengan serial correlation LM test. Uji heterodidactitas test. Apakah ada data yang nilainya terlalu ekstrim, terlalu besar atau terlalu kecil diuji Glaser, uji Wake, uji Grace, Pangan, dan Godfrey. Langkah-langkah melakukan regresi OLS.
yaitu uji modal dengan uji F. Ronald A. Weiser 1920. Apakah modal dapat digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen terhadap variabel independen? Uji kualitas, yaitu determinasi model dengan uji ADJ R2. Didugaan untuk mengukur seberapa kuat model dapat menjalankan hubungan antara variabel independen terhadap variabel independen. Uji regresi atau uji parsial. Untuk mengetahui variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen atau tidak, cukup lihat koefisiensi dan nilai port atau signya. Boleh abaikan T. Uji standar desain coefficient. Untuk mengetahui urutan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel independen. Baik, hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.